Halo teman-teman, perkenalkan saya Aja Sari. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang penggunaan pointer dalam sebuah pemrograman. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana pointer itu digunakan untuk membaca data, menampilkan alamat memori, dan juga memperbarui nilai melalui referensi memori. Nah, selain itu, kami juga akan menerapkan struktur sederhana seperti array untuk menyimpan data mahasiswa. Studi kasus yang kami angkat adalah sebuah kelas yang memiliki beberapa mahasiswa, di mana setiap mahasiswa itu memiliki NIM, nama, dan juga nilai. Nah, program yang kami buat ini dapat menerima input dari data mahasiswa, menampilkan alamat memori dari nilai, dan juga memperbarui nilai menggunakan pointer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma itu dari program yang akan kami buat. Jadi di sini kita bisa lihat ya, pertama program ini akan dimulai dengan menerima input mahasiswa. Nah, kemudian programnya akan mengecek apakah jumlah mahasiswa itu lebih dari 0. Nah, jika tidak, maka program akan menampilkan pesan error dan program pun akan berhenti. Nah, setelah itu program menyiapkan struktur data berupa array untuk menyimpan NIM, nama, dan juga nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya dilakukan perulangan untuk menginput data setiap mahasiswa, yaitu berupa NIM, nama, dan juga nilai. Nah, untuk nilai dilakukan validasi agar beberapa di antara 0 sampai 100. Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan seluruh data mahasiswa beserta alamat memori dari setiap nilai. Nah, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan NIM mahasiswa yang ingin diubah nilainya. Nah, program ini akan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM tersebut. Nah, jika ditemukan, maka pointer itu akan diarahkan ke alamat nilai mahasiswa yang sudah kita cari. Dan selanjutnya pengguna akan memasukkan nilai baru dan nilai tersebut akan diperbarui melalui pointer dengan tetap memperhatikan validasi nilai. Namun, jika tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Dan terakhir, program akan menampilkan kembali seluruh data mahasiswa setelah dilakukan pembaruan nilai. Dan program pun selesai. Untuk langkah selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan bagian Piscot untuk program menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Jadi, pertama, program dimulai dengan input jumlah mahasiswa yang disimpan di variabel n sama jumlah mata kuliah yang disimpan di variabel m. Setelah itu, program membuat array 2 dimensi yang namanya nilai dengan ukuran n kali m dibuat nyimpan nilai tiap mahasiswa. Lanjut, program masuk ke perulangan pertama. Di sini setiap mahasiswa bakal ngisi nilai untuk setiap mata kuliah. Setiap kali kita input nilai, program bakal ngecek dulu apakah nilainya valid atau enggak. Kalau nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 100, bakal muncul pesan nilai tidak valid. Dan kita harus hitung ulang sampai nilainya benar. Kalau nilainya sudah valid, baru disimpan ke dalam array nilai sesuai indeksnya. Setelah semua nilai selesai dimasukkan, program lanjut ke proses berikutnya, yaitu menghitung rata-rata. Program bakal mengulang untuk setiap mahasiswa, lalu menjumlahkan semua nilai mata kuliah yang dia punya. Setelah itu, total nilai tadi dibagi dengan jumlah mata kuliah, jadi deh rata-ratanya. Terakhir, program akan menampilkan hasil rata-rata dari setiap mahasiswa ke layar. Jadi intinya, Piscot ini berisi proses input, validasi, perhitungan, dan output. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Semoga mudah dipahami ya. Saya Widya Eka Pratiwi, saya akan menjelaskan flowchart-nya. Sebelumnya, flowchart adalah diagram atau gambar yang digunakan untuk menunjukkan alur langkah-langkah suatu proses atau program secara sistematis. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama, mulai, yang artinya program akan dimulai. Selanjutnya, input jumlah mahasiswa, artinya masukkan jumlah data mahasiswa. Kemudian, cek n lebih besar 0. Kalau tidak, tampilkan error selesai. Kalau iya, lanjut.
Kemudian siapkan array atau set I sama dengan 0. Selanjutnya perulangan. I lebih kecil daripada N. Jika ya, input NIM, nama, dan nilai. Kemudian cek nilai valid. Kalau tidak, ulang input. Kalau ya, simpan data. Selanjutnya I++. Lanjut ke data berikutnya. Setelah semua data masuk, tampilkan semua data dan alamatnya. Setelah itu, input NIM yang mau diubah. Kemudian cari data. Kalau tidak ditemukan, tampilkan data tidak ditentukan. Kemudian jika ya, update nilai, ambil alamat nilai P. Setelah itu input nilai baru. Cek valid, kalau tidak, ulangi input. Kalau ya, update nilai. Setelah itu tampilkan data lagi. Lalu selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunda Islami Putri. Di sini saya akan membacakan kode JavaScript. Nah, yang pertama itu bagian awal atau input jumlah mahasiswa. Program minta input jumlah mahasiswa. Prom itu buat input dan parsen buat ubah jadi angka. Jadi user masukin beberapa data mahasiswa yang mau diinput. Yang kedua, validasi jumlah. Kalau jumlah mahasiswa lebih kecil dari 0, tampilkan error, artinya jumlah harus lebih dari 0. Yang ketiga, kalau valid atau lanjut. Kalau valid buat array kosong mahasiswa, ini tempatnya menyimpan semua data. Yang keempat, input data mahasiswa atau lob. Ulangi sebanyak n kali. I itu nomor urutan atau indeks. Isi dalam lob input NIM dan nama. Input nilai fact atau pakai do while. Minta nilai terus dan selama nilai 0 atau 100 ulangi lagi. Jadi nilai harus 0 sampai 100. Lalu simpan ke array. Data disimpan sebagai objek, lalu dimasukkan ke array. Dan yang kelima, tampilkan semua data, load semua data dalam array. Yang keenam, cari data berdasarkan NIM. User masukkan NIM yang mau diubah. Yang ketujuh, proses pencarian, yaitu load semua data. Dan yang kedelapan, pointer atau referensi. Yaitu P menunjuk ke data yang sama di array. Jadi kalau P diubah, data asli ikut berubah juga. Dan yang kesembilan, input nilai baru. Sama seperti tadi, harus dari 0 sampai ke 100. Dan yang ke-10, update data. Update data ini nilai diubah langsung. Ke-11, kalau tidak ketemu. Dan yang ke-12, tampilkan hasil akhir. Tampilkan hasil akhir ini, cetak semua data lagi setelah perubahan. Jadi, kesimpulan dari kode ini, program ini dibaca seperti alur. Yang pertama, minta jumlah mahasiswa. Kedua, kalau tidak valid berarti error. Ketiga, kalau valid, input data mahasiswa atau NIM, nama, nilai, lalu simpan ke array. Yang keempat, tampilkan semua data. Yang kelima, meminta NIM untuk diubah. Yang keenam, cari datanya. Yang ketujuh, kalau ketemu, update nilainya. Dan yang ke-8, tampilkan hasil akhir. Terima kasih. Saya Widya Hanana Baban, saya akan menjelaskan bagian output yang ditemukan. Di sini di JavaScript, pointer tidak digunakan secara langsung, tapi kita bisa memanipulasikan pointer menggunakan referensi. Jadi variabel P menunjukkan ke objek yang sama dengan data mahasiswa. Selanjutnya, program dimulai dengan meminta jumlah mahasiswa yaitu 3 orang.
Lalu dilakukan penginputan data satu persatu. Data ke-1, masukkan NIM. NIM-nya 201, nama Andi, dan nilai 85. Data kedua, NIM-nya 202, nama Budi, dan nilai 70. Data ketiga, NIM-nya 203, nama Citra, nilai 90. Semua data ini disimpan ke dalam array atau list mahasiswa. Proses pencarian data. Selanjutnya proses meminta NIM yang ingin diubah yaitu 202. Program akan mencari data mahasiswa dengan NIM tersebut di dalam array. Ketika data ditemukan, variabel lain, misalnya P, akan menunjukkan ke data yang sama. Artinya, jika nilai diubah melalui variabel B, maka data aslinya juga ikut berubah karena keduanya merujuk ke objek yang sama. Program menampilkan seluruh data mahasiswa sebelum dilakukan perubahan. Indeks 0, Andi, nilai 85. Indeks 1, Budi, nilai 70. Indeks 2, Citra, nilai 90. Setelah itu, dimasukkan nilai baru untuk NIM 202, yaitu 88. Karena menggunakan referensi, perubahan ini langsung mengubah data Budi di array. Terakhir, program menampilkan data setelah perubahan. Nah, indeks 0, Andi, nilai tetap 85. Indeks 1, Budi, nilai berubah menjadi 88. Indeks 2, Citra, nilai tetap 90. Walaupun JavaScript tidak memiliki pointer secara langsung, kita bisa mengubah referensi untuk mengubah data secara langsung tanpa perlu menyalin objek. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Wijaya dengan NIM 2591003. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari program kami, yaitu yang pertama, program ini menyimpan data mahasiswa dalam sebuah array. Program kemudian mencari data berdasarkan nilai atau NIM. Jika data ditemukan, maka nilai mahasiswa dapat diubah. Jika tidak ditemukan, maka tidak ada perubahan yang dilakukan. Lanjut kita ke tahap input data. Pertama, dimasukkan jumlah mahasiswa sebanyak 3, kemudian data diinput satu persatu. Contohnya seperti mahasiswa pertama kita masukkan NIM-nya itu 201, namanya Andi, dan juga nilainya itu 85. Yang kedua, mahasiswa kedua kita masukkan NIM-nya itu 202, nama Budi, nilainya itu 70. Mahasiswa ketiga NIM-nya 203, nama Citra, nilainya 90. Oke, kita masuk ke proses pencarian. Di proses pencarian, program ini meminta NIM yang ingin diubah yaitu 999. Kemudian program melakukan pencarian keseluruhan data, tetapi data pencarian tidak ditemukan, maka akan muncul tidak cocok atau gagal. Karena tidak ada data yang sesuai, maka pencarian gagal. Kita masuk ke yang keempat, yaitu hasil pencarian, yaitu program menampilkan pesan yaitu data tidak ditemukan. Artinya tidak ada mahasiswa dengan NIM 999. Yang kelima, menampilkan data akhir. Karena data tidak ditemukan, maka tidak ada perubahan yang dilakukan. Data tetap sama, yaitu Andi dengan nilai 85, Budi dengan nilai 70, Citra dengan nilai 90. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, yaitu program ini berhasil melakukan proses pencarian, tetapi tidak menemukan NIM yang dimasukkan. Oleh karena itu, proses update tidak dilakukan dan seluruh data tetap seperti semula. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.